Pemirsa yang beriman, sihir merupakan suatu ilmu tipu daya yang dibantu oleh setan. Maka siapa saja orang yang menggunakan sihir, pasti dia dekat dengan setan. Sihir tentu sangat bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Secara arti atau makna dari sihir itu sendiri, ialah memalingkan sesuatu dari hakikat yang sebenarnya. Lalu bagaimana awal kemunculan ilmu sihir itu? Pemirsa, hakikat keberadaan sihir ini telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. Kalau mereka mengetahui Al-Baqarah ayat 102. Al-Hafiz Ibnu Katsir menukil perkataan As-Saddi ketika mentafsirkan firman Allah. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Ia berkata, di masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, setan-setan sering naik ke langit, lalu sampai pada suatu kedudukan yang darinya mereka dapat mencuri pendengaran. Lalu mereka mencuri sebagian perkataan dari para malaikat tentang apa yang akan terjadi di bumi, menyangkut perkara kematian, atau hal gaib atau suatu kejadian. Kemudian setan-setan itu menyampaikan hal tersebut kepada tukang sihir, lalu para tukang sihir itu menceritakan kepada manusia hal tersebut, dan ternyata kejadiannya mereka temukan seperti apa yang diceritakan oleh para tukang sihir itu. Setelah para dukun itu percaya kepada para setan tersebut, maka setan-setan itu pun mulai berdusta kepada mereka, dan memasukkan hal-hal yang lain ke dalam berita yang dibawanya. Para setan itu menambah 70 kalimat pada setiap kalimatnya. Lalu orang-orang pun mencatat kalimat itu ke dalam buku-buku, hingga tersebarlah di kalangan Bani Israel bahwa jin mengetahui hal gaib. Setelah orang-orang mencatat kalimat itu ke dalam buku-buku, hingga tersebarlah di kalangan Bani Israel bahwa jin mengetahui hal gaib, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan utusannya kepada semua orang untuk menyita buku-buku sihir tersebut. Setelah semua buku-buku itu terkumpul, dimasukkanlah ke dalam peti. Kemudian peti itu dikubur di bawah kursi singgasananya. Tidak ada satupun setan yang berani mendekati kursi tersebut, melainkan ia pasti terbakar. Nabi Sulaiman berkata, "Tidak sekali-kali aku mendengar seseorang mengatakan, setan-setan itu mengetahui hal yang gaib, melainkan aku pasti menebas lehernya." Setelah Nabi Sulaiman wafat, dan semua ulama yang mengetahui perihal beliau telah tiada, lalu mereka pun berganti generasi berikutnya, maka datanglah setan dalam bentuk seorang manusia. Setan itu mendatangi sekelompok Bani Israel dan berkata kepada mereka, "Maukah aku tunjukkan suatu perbendaharaan yang tidak akan habis kalian makan untuk selama-lamanya?" Mereka pun menjawab, "Tentu saja kami mau." Setan itu berkata, "Galilah tanah di bawah kursi singgasananya Nabi Sulaiman." Setan pergi bersama mereka dan menunjukkan tempat tersebut kepada mereka. Sedangkan dia, setan yang tampil dengan wujud manusia, berdiri di salah satu tempat yang agak jauh dari tempat tersebut. Mereka berkata, "Mendekatlah engkau kemari." Setan menjawab, "Tidak, aku hanya di sini saja dekat kalian. Tetapi jika kalian tidak menemukannya, kalian boleh membunuhku." Mereka menggali tempat tersebut, dan akhirnya mereka menemukan kitab-kitab itu. Ketika mereka mengeluarkannya, setan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Sulaiman dapat menguasai dan mengatur manusia, setan-setan dan burung-burung
yaitu melalui ilmu sihir ini. Setelah itu setan tersebut terbang dan pergi, maka mulai tersebarlah di kalangan manusia bahwa Nabi Sulaiman adalah ahli sihir dan orang-orang Bani Israel mengambil kitab-kitab itu. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala, mereka, Bani Israel, mendebatnya dengan kitab-kitab sihir itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir, mengerjakan sihir. Demikianlah sejarah kemunculan ilmu sihir yang ternyata keberadaannya ketika di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan tersebar ilmu sihir itu dikarenakan ulah tangan-tangan manusia yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Pemirsa yang beriman, lalu bagaimana cara menangkal dan menanggulangi sihir? Allah telah mensyariatkan kepada hambanya supaya mereka menjauhkan diri dari kejahatan sihir sebelum terjadi pada diri mereka, dan Allah menjelaskan pula tentang bagaimana cara pengobatannya bila ia terjadi pada diri mereka. Ini merupakan rahmat dan kasih sayang Allah, kebaikan dan kesempurnaan nikmatnya kepada hamba-Nya. Berikut ini beberapa penjelasan tentang usaha menjaga diri dari bahaya sihir sebelum terjadi. Begitu pula usaha dan cara pengobatannya bila terkena sihir, yakni dengan cara-cara yang dibolehkan menurut syariat. Pertama, tindakan preventif, yakni usaha menjauhkan diri dari bahaya sihir sebelum terjadi. Cara yang paling penting dan bermanfaat adalah penjagaan dengan melakukan zikir yang disyariatkan, membaca doa dan ta'awudz sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah 1. Membaca ayat kursi. Setiap selesai salat 5 waktu, sesudah membaca wirid yang disyariatkan setelah salam atau dibaca ketika akan tidur, karena ayat kursi termasuk ayat yang paling besar nilainya di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadits syahih, barang siapa yang membaca ayat kursi pada malam hari, Allah senantiasa menjaganya dan setan tidak akan mendekatinya sampai subuh. Bacaan ayat tersebut tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak terkena rasa mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Kedua, membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas pada setiap selesai salat 5 waktu, dan membaca ketiga surat tersebut sebanyak 3 kali pada pagi hari sesudah subuh dan di awal malam sesudah salat maghrib dan sebelum tidur, dan membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, ayat 285 sampai 286 pada permulaan malam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dengan yang lainnya di antara rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Al-Baqarah 285. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari dosa yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak sanggup memikulnya, dan maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Al-Baqarah ayat 286. Kemudian membaca
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan. Kemudian, hendaklah dibaca pada malam dan siang hari ketika singgah di suatu tempat, atau ketika masuk dalam suatu bangunan, atau ketika berada di tengah padang pasir, di udara atau di laut. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa singgah di suatu tempat dan dia mengucapkan A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakannya sampai ia pergi dari tempat itu. Kemudian membaca doa ini masing-masing 3 kali pada pagi hari dan menjelang malam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak ada yang membahayakan bersama namanya, sesuatu pun yang ada di bumi dan di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Bacaan zikir dan ta'awudz ini merupakan sebab yang besar untuk memperoleh keselamatan dan menjauhkan diri dari kejahatan sihir dan kejahatan lainnya. Bagi mereka yang selalu mengamalkannya secara benar, disertai keyakinan yang penuh kepada Allah, bertumpu dan pasrah kepadanya dengan lapang dada dan hati yang khusyuk, insya Allah dia akan mendapat ketenangan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.